Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hamka Habibi selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis dalam Islam dan teman-temanku yang melihat video ini. Saya Moriska Wijayanti dengan NIM 212111373 kelas HES 4C UIN Raden Mas Said Surakarta akan membahas tentang bisnis dalam Islam. Nah, yang akan saya bahas yang pertama ada pengertian bisnis. Bisnis itu sendiri adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai the buying and selling of goods and service. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada tujuan dalam bisnis. Tujuan bisnis merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh para pelaku bisnis dari bisnis yang mereka lakukan dan merupakan cerminan dari berbagai hasil yang diharapkan bisa dilakukan oleh bagian-bagian dari perusahaan seperti produksi, pemasaran, personalia, dan lain sebagainya yang akan menentukan kinerja dalam jangka panjang. Ada berbagai tujuan dari suatu bisnis, namun umumnya bisnis meliputi yang pertama, profit atau keuntungan. Yang kedua, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, pertumbuhan perusahaan dan tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya, sumber daya ekonomi yang dikelola secara efektif dan efisien dengan berbagai aktivitas bisnis bertujuan, yaitu yang pertama, menciptakan dan mengadakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia, baik individu, komunitas, maupun masyarakat. Yang kedua, mendapatkan pendapatan yang diinginkan lebih besar daripada biaya atau ongkos yang telah dikeluarkan oleh pengelola bisnis. Yang ketiga, menciptakan nilai tambah bagi pengelola bisnis dan masyarakat. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pihak-pihak yang terlibat, meliputi pemilik, pekerja, dan lain-lain. Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 4 hal utama. Yang pertama, target hasil, profit, materi, dan benefit non-materi. Artinya, bahwa bisnis tidak hanya untuk mencapai profit atau qimah madiyah atau nilai materi setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit, keuntungan, atau manfaat. Yang kedua, ada pertumbuhan. Pertumbuhan sendiri itu jika profit materi dan profit non materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Terus yang ketiga, keberlangsungan. Target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat eksis dalam kurun waktu yang lama. Dan yang keempat, keberkahan. Semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti karena ia merupakan bentuk dari terimanya segala aktivitas manusia. Yang selanjutnya, dasar bisnis dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, di Al-Quran telah tegas menyatakan kepada manusia untuk berbisnis dalam mencari sebagian rezeki yang telah disediakan oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia di dunia. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 66, yang artinya, Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. Yang kedua ada Al-Hadis dari Rifa'ah Ibnu Rafi radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang pemuda tentang usaha apakah yang paling baik. Beliau bersabda,
ialah usaha atau pekerjaan dengan menggunakan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa usaha yang paling baik adalah usaha yang dikerjakan oleh tangan sendiri, karena itu lebih baik manfaatnya. Karena aktivitas bisnis dapat menunjang perekonomian masyarakat, dan Islam telah menganjurkan setiap diri seseorang muslim tertanam tentang pentingnya berbisnis. Selain ada dasar hukumnya, ada ketentuan umum etika berbisnis dalam Islam. Yang pertama, kesatuan. Dalam kesatuan, sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Yang kedua, ada keseimbangan atau adil. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Yang ketiga, ada kehendak bebas atau free will. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Yang keempat, ada tanggung jawab atau responsibility. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Yang kelima, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Cukup sekian yang dapat saya bahas, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.